Oke, untuk fungsi ya. Fungsi ini jadi ketika kita bisa nyimpan banyak baris program gitu ya, ataupun cuman sebaris juga bisa. Tapi umumnya kita bisa nyimpan berbagai macam baris program ke dalam fungsi. Nah, nanti kalau kita pengen manggil si program yang banyak itu, kita tinggal masukin tinggal panggil fungsinya aja gitu. Seperti itu. Nah, kalau di Python untuk bikin fungsi gunakan def ya. Def lalu nama fungsinya, lalu kasih kurung buka, kurung tutup, lalu fungsinya kira-kira mau diisi apa gitu. Seperti ini. Nah, ini ada juga yang pakai parameter ya. Jadi nanti si fungsinya kita bisa isi sesuai dengan parameternya apa. Ya, seperti itu. Ini kalau misalkan biar lebih mudah, saya jelasin pakai coding ya. Oke. Nah, misalkan kita mau bikin fungsi ya, def fungsi. Ini nama fungsinya bebas, ini saya pakai nama fungsi aja dulu. Nah, intinya kayak gini sih. Oke. Misalkan kita print hello world gitu. Jadi si fungsinya ini cuman nampilin hello world aja. Jadi saya kasih fungsinya jangan fungsi ya. Def hello aja deh, def hello. Nah, ini tinggal kalau kita mau manggil tinggal ketik hello. Kurung buka, kurung tutup. Tuh, muncul ya. Jadi si hello ini adalah fungsi yang menampilkan ini gitu. Nah, misalkan kita bikin fungsi lain tapi ada parameternya. Def misalkan tampilkan gitu atau cetak gitu ya. Nah, kita tulisin yang dicetak tuh apa, bisa di sini nulis pesan ya atau isinya gitu ya. Isi. Nah, kita bisa print hello. Sorry. Yang di print berarti isinya ya. Nah, gini. Nah, dengan gini ini akan otomatis apa namanya? Dia akan menampilkan hasilnya gitu. Jadi kalau saya masukin cetak, nah tinggal isi aja yang mau dicetak tuh apa. Misalkan saya mau cetak selamat datang, ya. Nah, ini akan langsung nampilin cetak selamat datang, ya. Kalau saya mau nampilin cetak lain, misalkan selanjutnya saya mau cetak hello world gitu ya. Nah, bisa juga. Oke, tuh muncul juga ya. Tapi ini kurang berguna ya karena kita kan tinggal print aja lebih singkat. Nah, dep itu fungsi itu bisa digunakan kalau memang panjang gitu ya. Kalau memang panjang. Kayak contoh misalkan kita pengen bikin fungsi untuk menghitung luas gitu ya. Untuk menghitung luas. Dimana di dalam luas itu ada parameternya, ada panjang gitu ya, ada lebar. Nah, lalu misalkan di dalam fungsinya itu ada proses ya atau ada penghitungan luas, oke, sama dengan panjang dikali lebar. Nah, lalu dia juga pengen nampilin ya, print luasnya berapa gitu. Luas sama dengan luas. Nah, misalkan gini. Nah, ini baru nih. Nah, luas misalkan ya. Panjangnya berapa tinggal masukin misalkan 10 dipisahkan koma ya parameternya. Misalkan eh, lebarnya 5 gitu. Nah, ini kalau saya print tuh 50 ya. Nah, ini kalau banyak pun bisa. Tuh, jadi coding yang panjang seperti ini bisa kita singkat jadi kayak gini. Gitu ya. Misalkan ini 235 gitu ya. Tuh. Jadi ada dua sekarang. Jadi ini eh, salah satu contoh penggunaan dari fungsi gitu ya. Dan ini parameternya bebas, mau sebanyak apapun parameternya bisa, tinggal kasih koma aja. Misalkan kita mau nambahin tinggi gitu ya. Untuk ngitung tadi apa volume kubus ya. Untuk ngitung volume misalkan ganti ya. Saya ganti ini jadi volume. Oke. Oke, saya ganti misalnya jadi volume. Jadi nama tinggi ya. Nah, di sini juga tambahin tinggi berarti. Tinggi. Oke. Nah, ini akan error ya karena ini parameternya harus 3 sekarang ya. Parameternya harus jadi 3. Tambahin tinggi gitu ya. Nah, gini. Tuh, muncul ya. Seperti itu. Ini untuk fungsi ya. Ini salah satu contoh dari penerapan fungsi. Oke. Oh ya, tadi untuk variabel.
ada istilah variabel global dan variabel lokal ya. Jadi variabel global itu seandainya kita bikin sebuah variabel, tapi variabelnya itu disimpan di sini. Misalkan kita bikin variabel nama gitu ya. Nah, ini disebutnya adalah variabel global ya. Jadi si variabel global ini siklus hidupnya bisa di mana aja. Kita mau panggil di sini juga masih oke nih. Mau panggil di sini juga masih oke gitu. Nih, misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan kita nyimpan variabel tapi di dalam fungsi, misalkan bikin nama 2 gitu ya. Nah, kita nyimpan di sini. Nah, ini namanya variabel lokal. Jadi variabel lokal itu hanya bisa dipanggil di sini aja gitu, di fungsi ini aja. Kita nggak bisa manggil variabel lokal di luar fungsi tersebut gitu. Misalkan manggil di sini nggak bisa ya. Tuh nggak nyala ya, nggak nyala. Dia cuma bisa dipanggil ya di sini aja, di dalam fungsi tersebut. Ya itu namanya variabel lokal. Kalau kita bikin variabel di dalam fungsi, itu disebutnya variabel lokal. Tapi kalau kita pengen variabel kita itu global, pengen bisa diakses di mana aja, ya kita nyimpennya di sini nih. Ya di atas gitu. Seperti itu. Ya itu sedikit penjelasan.